Halo sobat, bertemu kembali di channel seputar kita. Menanam tanaman dengan teknik bonsai sering menjadi ambisi dari banyak orang. Ada banyak tanaman yang bisa ditanam dengan teknik bonsai ini. Salah satunya adalah kelapa. Bonsai kelapa yang sangat unik ini ternyata bisa dibuat sendiri karena caranya tidak ribet. Teknik bonsai untuk kelapa ternyata sangat diminati dan tak heran banyak kolektor tanaman bonsai di Indonesia. Tanaman bonsai sendiri punya harga yang cukup mahal, tak terkecuali dengan bonsai kelapa ini. Nah sobat, tenang saja, kalian bisa membuat bonsai kelapa sendiri di rumah. Kalian bisa mengecek langkah-langkahnya di bawah ini ya. Namun simak dulu jenis-jenis kelapa yang bisa dijadikan bonsai. Tidak semua jenis kelapa bisa dijadikan bonsai ternyata. Namun setidaknya ada 3 jenis yang bisa diaplikasikan dengan teknik ini, yaitu kelapa gading merah, kelapa gading susu, dan kelapa albino. Semua jenis kelapa yang kalian gunakan menggunakan langkah yang serupa. Bonsai sendiri adalah teknik menanam pada medium dan skala kecil, tapi bentuknya tetap mempertahankan tanaman aslinya. Begitupun dengan bonsai kelapa ini. Nah sobat, seperti biasa sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Yang pertama, menentukan jenis kelapa yang digunakan. Yang pertama yaitu menentukan jenis kelapa yang digunakan. Langkah pertamanya, kalian harus menentukan dulu mau menggunakan kelapa gading merah, kelapa gading susu, atau kelapa albino. Setiap jenisnya akan menghasilkan bonsai yang memiliki karakteristik berbeda. Nah sobat, tapi kalian harus memperhatikan perawatannya setelah itu. Bila membuat bonsai dengan kelapa gading merah, kalian akan mendapatkan tanaman yang cukup indah dan unik. Warna merahnya akan terbawa terus pada batang. Namun hal ini pun harus dipertahankan seiring berjalannya waktu. Kalian perlu menggunakan pupuk yang lebih banyak. Berbeda dengan kelapa gading susu yang akan punya daun lebih lebar, bonsai kelapa gading susu akan mirip dengan palem dan lebih senang hidup di daerah subtropis dengan suhu yang tidak terlalu panas. Dan untuk bonsai kelapa albino, bentuk tanamannya akan lebih kecil dibandingkan dengan bonsai kelapa lainnya. Daunnya berwarna hijau pucat dan terang. Kabarnya jenis ini akan lebih banyak dicari orang. Asalkan kalian bisa menjaga warna putih silver pusatnya agar tetap dalam kondisi baik. Yang nomor 2 yaitu pilih bibit kelapa terbaik. Tanaman bonsai kelapa yang bagus dan cantik pastinya bisa didapat dari bibit yang bagus juga. Kalian memilih bibit bonsai yang sudah agak tua, bibit ini akan lebih cepat menumbuhkan tunas baru yang cantik. Lebih bagusnya lagi nih sobat, kalian bisa mengambilnya langsung dari pohon dan tidak menunggunya jatuh sendiri. Seperti yang kita ketahui, pohon kelapa sangat tinggi dan mungkin akan menimbulkan cacat pada bibit saat jatuh dan menghantam tanah. Pilihlah bibit dengan ukuran yang tidak terlalu besar atau kecil. Dicek juga akarnya dan cari bibit dengan akar besar dan kuat. Pilih bibit dengan ukuran batok kecil untuk memudahkan membentuk batang bonsai nantinya. Yang nomor 3, tentukan posisi batok. Tanaman bonsai kelapa akan tumbuh mulai dari bagian batoknya. Karena itu, kalian perlu menentukan posisi batok yang sesuai dengan keinginan. Menyesuaikan posisi membuat kalian mendapatkan gambaran bonsai kelapa seperti apa jadinya nanti. Letakkan dulu bibit bonsai kelapa yang belum memiliki tunas pada tanah. Pastikan tanah yang kalian gunakan mempunyai kandungan air yang sangat banyak. Biarkan tunas berada di sana hingga 1-2 minggu ke depan. Setelah itu, letakkan batok kelapa sesuai dengan keinginan. Batok kelapa yang menghadap ke atas akan membuat tanaman tumbuh meninggi. Sedangkan batok yang menghadap ke samping akan membuat bonsai kelapa layaknya rumah siput. Yang nomor 4, bersihkan sabut kelapa pada batok. Setelah tunas kelapa muncul, kalian harus membersihkan sabut kelapanya. Kalian bisa mengupas atau menyayat batok kelapa hingga halus. Caranya, menyayatnya pun perlu diperhatikan.
Buat sayatan dengan membujur mengitari batok kelapa. Nah sobat, sebaiknya kalian perlu berhati-hati saat menyayat batok kelapa. Jangan sampai kalian mengenai tunas atau akar yang baru akan tumbuh. Yang kelima, hilangkan bulu halus batok kelapa. Langkah selanjutnya adalah membersihkan bulu halus di seluruh batok kelapa. Kalian bisa menggunakan pisau untuk melakukan ini. Pastikan batok kelapa benar-benar bersih dari bulu-bulu halus ini sebelum melanjutkan ke langkah selanjutnya. Dan untuk membuatnya lebih bagus dan cantik, kalian bisa menghaluskannya dengan amplas, namun tetap hati-hati dalam melakukannya. Yang nomor 6 yaitu buat media tanam untuk bonsai kelapa. Kalian bisa menyediakan pot seukuran batok kelapa. Isi pot tersebut dengan campuran tanah, air, pupuk kandang, dan buat perbandingannya 2:1:1. Kalian bisa memanfaatkan botol bekas air mineral untuk menutup tunas kelapa supaya bisa tumbuh lebih cepat. Potong bagian botol sekitar 5 cm dari bagian atasnya. Lalu masukkan batok kelapa tersebut ke dalam pot yang sudah terisi dengan campuran tanah, air, dan pupuk. Lakukan dengan perlahan dan posisi yang sedikit miring. Pastikan kalian tidak merusak atau memutus bagian akar saat menaruhnya ke media tanam. Dan yang terakhir yaitu membentuk tanaman bonsai kelapa. Setelah tunas bonsai tumbuh, kalian perlu membentuk bonsai kelapa menjadi tanaman yang cantik. Sayat bagian tunas pada bagian paling bawah setelah bibit tumbuh sekitar 15-20 cm. Hati-hati saat menyayatnya supaya tidak terkena tunas yang masih muda. Kalian bisa melakukan penyayatan ini mulai dari 3 kali atau lebih setiap harinya. Penyayatan yang lebih banyak akan membuat hasilnya lebih maksimal. Selanjutnya, ikat bonsai kelapa dengan kawat atau tali untuk mendapatkan bentuk yang diinginkan. Kalian pun bisa membuang bagian-bagian ranting bonsai yang tidak diinginkan. Potonglah ranting dengan melengkung untuk membuatnya punya bentuk yang unik. Nah sobat, jangan lupa untuk like, share, dan komen. Sampai bertemu di video selanjutnya.